Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kemarin telah kita bahas bahwa manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya ialah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan kali ini kita uraikan tentang bagaimana semua manusia itu dibangkitkan dari kuburnya secara serentak. Kemudian bagaimana mereka digiring ke padang mahsyar. Lalu berapa luaskah padang mahsyar itu sehingga mampu menampung seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir kalinya. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Setelah meniup sangkakala kedua kalinya, malaikat Israfil mendapat perintah meletakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh roh makhluk yang bernyawa dan memasukkan semuanya ke dalam sangkakala itu. Rupa roh-roh tersebut ada yang bercahaya, yaitu rohnya orang-orang mukmin. Selebihnya roh-roh yang kelam, yakni roh orang-orang tidak beriman atau rohnya orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil, "Wahai Israfil, tiuplah sangkakala itu." Karena tiupan Israfil itulah seluruh roh keluar dari sangkakala memenuhi langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua roh kembali ke jasad masing-masing. Maka setiap roh meluncur ke alam kubur dan memasuki jasadnya melalui lubang hidung masing-masing. Tanah-tanah kubur itu pun membuka. Itulah yang disebut hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Hari ketika seluruh makhluk, mulai dari manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang terakhir lahirnya dibangkitkan dari kubur masing-masing. Ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dahirin. Ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan mereka semua datang menghadap kepadanya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. An-Naml ini dalam Al-Quran surat ke-27. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Artinya lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Tempat tidur yang mereka maksud adalah kuburan. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51-52. Silakan disimak dalam Al-Quran nanti. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang telah terbujur dalam kubur diterangkan dalam hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua anak keturunan Adam pasti dimakan oleh tanah, kecuali tulang punggung bagian bawah. Dari tulang itulah ia diciptakan, dan melalui tulang itu pula tubuhnya disusun kembali. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Saudara pendengar Taklim Jaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tolong jangan lupa untuk subscribe ya videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur dengan sekali panggil saja, yakni dengan memanggil dan masukkan seluruh roh manusia ke dalam sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Berbeda dengan ketika menghidupkan kembali para malaikat, yakni dengan cara memanggil nama mereka satu persatu. Diterangkan dalam Al-Quran, summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Apabila dia telah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Jadi seluruh umat manusia yang ada di kuburnya itu dipanggil hanya dengan sekali panggil. Seketika itu seluruh umat manusia bangkit dari kuburnya. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj." Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Quran Surat Qaf ayat 41-42. Pada saat hari kebangkitan, umat manusia merasa di dalam kubur hanya sekejap saja. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, mungkin waktunya sudah dekat, yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 51-52. Mereka juga merasa pernah hidup di dunia hanya sebentar saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore, atau sekejap saja pada waktu pagi hari. Quran Surat An-Naziat surat ke-79 ayat 46. Maksudnya adalah karena dahsyatnya hari berbangkit itu, mereka merasa bahwa hidup di dunia itu hanya sesaat pada pagi hari atau sesaat pada sore hari. Lalu bagaimanakah keadaan manusia saat dihidupkan kembali? Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apakah gerangan kondisi manusia sewaktu dihidupkan kembali? Ketika dibangkitkan dari alam kubur, keadaan manusia sesuai dengan amalnya sewaktu di dunia. Jabir radhiyallahu anhu mengemukakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan keadaan amal perbuatan yang sedang dikerjakannya ketika ia mati. Lalu umat manusia dikirim ke padang mahsyar, terbagi dalam 3 kelompok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak manusia akan digiring dalam 3 golongan.
Pertama, satu kelompok berjalan kaki dengan penuh rasa harap dan takut. Kedua, kelompok kedua ini berkendaraan. Ada yang satu kendaraannya berisi 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan ada pula yang satu kendaraan berisi 10 orang. Dan kelompok ketiga digiring dengan api. Ada sekelompok manusia yang digiring dengan api. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhon, yakni Imam Muslim, Imam Bukhari, dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Tirmizi, berasal dari Bas Ibnu Hakim, mendengar cerita dari bapaknya yang mendapat berita dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan digiring dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan, dan dengan diseret di atas muka kalian." Lalu berapakah luas padang mahsyar itu sehingga mampu menampung manusia yang pertama hingga manusia yang terlahir terakhir kalinya? Mari kita simak baik-baik uraian kami berikut ini. Padang mahsyar itu adalah nama bumi yang baru Allah SWT ciptakan setelah dihancurkannya alam semesta. Bumi baru itu berupa tanah lapang tanpa dihiasi gunung dan pepohonan. Juga tiada ngarai dan jurang. Seluruh permukaan bumi tersebut benar-benar datar. Allah SWT berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibali Fakul yang sifuha Rabbi nasfa Fayadaruha qa'an safsafa La taro fiha iwaja wala amta." Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata seluruhnya. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tidak ada lagi tempat yang tinggi di sana. Quran Surat Toha, yaitu surat ke-20, ayat 105-107. Berapakah luas padang mahsyar itu? Saudara pendengar taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang luasnya padang mahsyar. Yang jelas, tempat ini mampu menampung seluruh makhluk hidup dari golongan jin dan manusia yang jumlahnya mencapai puluhan atau bahkan ratusan miliar jiwa. Sebab mulai dari manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia yang lahir paling akhir dari umat Rasulullah SAW dihimpun di sana. Itulah sebabnya Allah berfirman menerangkan, "Wa yawma nusayyirul jibala wa talal ardo barizatan wa hasyarnahum falam nuhadir minhum ahada." Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata. Dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 47, yaitu surat ke-18 Al-Kahfi itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang dibiarkan menghindari panggilan itu. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Qul, katakanlah, innal awwalina wal akhirin, sungguh orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu. Ila miqati yaumin ma'lum, pada hari yang sudah dimaklumi. Segenap manusia yang berkumpul di sana kelak di padang mahsyar itu tegak berdiri tanpa busana,
baik pria maupun wanita bercampur baur dalam keadaan telanjang bulat tanpa dinding penyekat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabat dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan digiring ke hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain Bukhari Muslim dan Tirmizi. Apakah mereka tidak malu? Tidak malukah mereka? Tidak. Pada waktu itu tidak ada lagi perasaan malu. Kenapa demikian? Karena setiap manusia kala itu sibuk memikirkan nasib dan penderitaan masing-masing. Jadi tidak mungkin sempat memperhatikan orang lain. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kelak manusia di hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan juga tidak dikhitan." Kala itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, sebagian di antara kaum wanita dan kaum laki-laki tentu saling pandang dengan sebagian yang lain. Apakah mereka tidak malu?" Rasulullah SAW menerangkan, "Wahai Aisyah, perkaranya jauh lebih keras, jauh lebih mengerikan dibandingkan sebagian dari mereka memandang sebagian yang lain." Hadis riwayat Syaikhain dan Tirmizi. Kondisi manusia pada saat itu sepenuhnya tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sekalipun sama-sama berdiri di bawah matahari yang relatif rendah, namun keadaan mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang merasakan panas matahari saat itu biasa-biasa saja. Tiada berbeda dengan panas matahari sewaktu di dunia. Namun, bagi sebagian yang lain, panas matahari terasa membakar kulit. Bahkan ada yang melidihkan otak manusia itu sendiri. Abdi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Kelak pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada manusia hingga sebagian di antara mereka berjarak hanya 1 mil dengannya. Manusia berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang terendam keringatnya sendiri sebatas kedua mata kaki. Ada yang keringatnya mencapai kedua lutut. Ada yang dibanjiri keringatnya sampai sepinggang. Dan ada yang keringatnya menetes cukup deras." Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah mulut. Berarti memang ada nantinya di padang mahsyar itu orang yang terendam oleh keringatnya sendiri hingga sebatas mulutnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ada juga di antara manusia yang keringatnya selain meresap ke dalam bumi, juga menenggelamkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Kelak pada hari kiamat, manusia berkeringat hingga keringatnya itu meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Tetapi keringatnya itu juga menenggelamkan mereka sampai setengah kedua telinganya." Hadis riwayat Syaikhain. Yang jelas, saudara pendengar, banyak wajah kala itu didera gelisah, panik, dan dicekam ketakutan. Mereka mengeluh dan menggaduh, namun tiada satu pun tempat untuk berteduh. Tatap mata mereka terus-menerus tertuju ke langit, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat berlindung? Sungguh tidak ada tempat berlindung." Surat Al-Qiyamah ayat 10-11. Demikianlah saudara, bahasan kami kali ini
Dalam kesempatan berikutnya akan kami uraikan tentang untuk apa sebenarnya kita dikumpulkan di padang mahsyar. Juga terbagi dalam berapa kelompokkah manusia-manusia yang dikumpulkan di sana. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang beriman? Dibagi dalam berapa kelompokkah mereka? Itu nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Demikianlah saudara, uraian kami kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.